Selamat datang di modul 1.3 Data Acquisition dan Cleaning ya. Di bagian ini kita akan masuk satu bagian yang sangat krusial ya, yaitu bagaimana kita bisa mengubah data kripto itu yang mentah gitu ya, menjadi satu parameter trading yang bisa digunakan untuk menghasilkan profit gitu ya. Ini adalah dasar yang akan menentukan kesuksesan semua strategi trading di kuantitatif trading yang akan kita gunakan. Mengapa modul ini penting gitu ya. Nah, teman-teman saya akan share satu fakta yang mungkin teman-teman juga sudah tahu gitu ya, bahwa orang-orang yang terjun di dunia trading, entah saham, entah forex atau kripto gitu ya, 95% gagal gitu ya. Artinya nyoba lalu kemudian failed, loss gitu ya, kemudian, eee, selesai gitu. Nah, ada banyak penyebabnya ya, ada banyak penyebab kegagalan itu. Misalnya karena faktor psikologi gitu ya, karena faktor emosi yang nggak terkontrol gitu ya, karena mismanagement gitu ya, nggak tahu bagaimana, mengatur resiko gitu ya, sampai seberapa besar yang akan diresikukan gitu ya. Nah, kalau teman-teman di akademi kripto ini sudah paham psikologi, sudah paham mengelola emosi gitu ya, sudah paham risk management gitu. Ada satu faktor penting lainnya yang juga perlu diperhatikan, yaitu data preparation gitu. Kebanyakan trader itu langsung jump ke strategi, gitu ya, langsung terjun ke satu strategi tanpa persiapan data yang benar, ya. Hari ini kita akan lihat gitu ya, bagaimana kita akan belajar bagaimana cara untuk mempersiapkan data yang proper sebelum kita masuk ke strategi di quantitative trading, gitu. Jadi tujuan video hari ini gitu ya, tujuan di bagian ini, yang pertama ada 4 skill ya. Yang pertama adalah kita belajar untuk melakukan fetch data kripto gitu ya, bagaimana kita bisa mendapatkan data kripto dari resource, dari sumber yang benar. Kemudian yang kedua, kita sambil membersihkan data gitu ya, kita tetap jaga, realitas market gitu ya, bahwa data itu adalah data yang sesuai dengan data real gitu. Yang ketiga, kita akan lihat bagaimana kita menganalisis volatilitas untuk kita menghasilkan parameter yang akan kita gunakan dalam strategi trading kita. Lalu yang terakhir, yang keempat, kita bisa mengorganisasi data yang sudah didapatkan secara profesional gitu ya, dan reusable, bisa digunakan untuk strategi-strategi yang lain. Jadi beberapa key point ya, kita akan simple data fetching, nanti semuanya akan praktek gitu ya. Bagaimana kita melakukan data fetch, data cleaning, kemudian volatility analysis, dan kemudian data management untuk mengorganisasikan data agar reusable untuk strategi yang akan dikembangkan. Mari masuk ke praktek untuk data cleaning, data fetching dulu ya. Ya baik, kita lanjutkan untuk tahap yang pertama, yaitu kita melakukan fetching data. Kita ingin mendapatkan data harga selama 1 tahun untuk 5 kripto utama, ya. Nanti teman-teman bisa lihat bahwa yang menarik bahwa di setiap kripto ini ternyata punya karakteristik yang berbeda, ya. Jadi kita akan melakukan dengan berbeda juga gitu untuk, setiap kripto. Nah, kita nggak akan asal ambil data gitu ya. Setiap mengambil data, kita akan melakukan validasi untuk kualitas data sejak dari awal, sehingga kita punya cukup data untuk analisis gitu. Saya akan kopikan ya untuk script untuk melakukan fetch data di notebook ya. Kita buat notebook baru, kita kasih nama data acquisition ya. Kemudian saya akan pastekan datanya. File untuk IPYNB-nya notebook-nya ini akan teman-teman bisa akses ya, nggak masalah, nggak perlu diketik dari awal, tapi langsung bisa diakses untuk dikopas. Nah, untuk kalau kita lihat ya di fetch-nya ini kita mendefinisikan satu fungsi ya, kita mendefinisikan satu fungsi namanya fetch crypto for trading ya. Fungsi ini nanti akan kita pakai di modul-modul berikutnya gitu ya. Kemudian kita lihat fungsi ini ngapain gitu. Fungsi ini yang pertama menerima parameter simbol. Simbolnya apa saja. Simbol yang mau di-fetch itu apa, kemudian periodenya 1 tahun. Selama 1 tahun, karena kita akan mendapatkan, data 1 tahun dari simbol tertentu gitu ya. Kemudian
Untuk semua simbolnya kita mengambil datanya dari Yahoo Finance ya, di-pair-kan dengan USD, itu adalah data yang ada di Yahoo Finance, di-pair-kan dengan USD selama 1 tahun. Nah, di sini kita lihat ya bahwa ketika kita memastikan bahwa data untuk strategi, dalam hal ini adalah greed trading, itu harus lebih dari 100 gitu ya. Untuk memastikan bahwa data yang didapat itu cukup banyak untuk analisis gitu ya. Strategi seperti greed trading itu nggak akan handal ya kalau hanya datanya beberapa hari gitu ya. Kemudian di sini ini untuk memberikan laporan gitu ya. Data itu akan dimasukkan dalam format tabel pandas untuk data frame gitu, lalu dicetak. Nah, try dan accept ini untuk memastikan bahwa data itu berhasil di-fetch gitu ya. Kalau datanya nggak berhasil di-fetch, eee, kita berikan pesan bahwa ada error pengambilan data, gitu. Untuk simbol yang dipakai adalah BTC, ETH, BNB, ADA, dan SOL ya. Kemudian kita panggil raw crypto data sama dengan fetch, fungsi yang tadi kita definisikan untuk trading simbol ini, ya untuk kelima trading simbol ini dengan periode selama 1 tahun. Kalau kita jalankan, kita akan lihat kita dapat hasilnya untuk BTC total 365 hari, ETH juga, BNB, ADA, dan SOL, ya. Harga terakhirnya seperti ini, range datanya adalah mulai 29 Agustus sampai 2024 sampai 29 Agustus 2025. Nah, sebenarnya apa ya data yang diterima atau data yang didapatkan dari fetch setiap kripto ini gitu ya. 365 hari itu untuk setiap harinya kita akan mendapatkan data yaitu OHLCV gitu ya. Yang pertama O itu open, harga open, dan H itu harga high, L itu harga low, dan C itu harga close, dan V itu volume gitu ya. Jadi sebenarnya itu representasi dari candle ya, kalau kita gambarkan itu eh, seperti ini ya, dalam setiap hari, dalam 1 hari, itu kita akan mendapatkan data yang bisa diwakili oleh satu candle seperti ini. Harga high ada di sini, harga low ada di sini, harga open ada di sini, harga close ada di sini gitu ya. Ini dalam 1 hari. Jadi setidaknya ada 365 data ya, ada 365 data yang kita dapatkan di sini. Oke ya. Nah, proses berikutnya kita akan coba untuk mem memvisualkan ya atau melihat range-nya secara overview gitu ya. Dari setiap mata uang, dari setiap currency ini kita bisa dapat informasi lebih lanjut, overview untuk setiap, koin ini bagaimana gitu. Saya akan kopikan kodenya ya untuk yang, overview-nya. Prosesnya sama ya seperti pembuat di awal ya. Jadi kita buat fungsi dulu, show data overview, yang dilihat apa, yang pertama, record ya, berapa banyak data itu sudah terkumpul, kemudian, range tanggal untuk data itu mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, price range, kemudian current price atau harga saat ini berapa gitu ya. Nah, setelah kita, mendapatkan atau mencetak ini gitu ya, kita pastikan dulu dengan cara melihat apakah ada missing value pada data ini gitu. Apakah ada nilai-nilai yang hilang pada data yang kita dapatkan ini gitu ya. Kalau kalau ada nanti kita akan langsung cetak, kita beritahu bahwa, ada data yang hilang sehingga jangan melakukan analisis terlebih dulu. Sebaiknya ditangani dulu data yang hilang atau data yang janggal, yaitu yang volumenya 0 gitu. Ya, kalau kita jalankan hasilnya, kita mendapatkan data yang good semua gitu ya, artinya semua datanya lengkap, record-nya 365 dari tanggal 29 Agustus 2024 sampai 29 Agustus 2025 gitu ya. Ini price range-nya, harga saat ini, dan data quality-nya good karena tidak ada data yang nol, data yang kosong, dan semua data volumenya nggak ada yang nol gitu. Kita coba visualkan secara visualisasi ketika
kita sudah mendapatkan ke 5 koin ini gitu ya, dan hasil visualisasinya seperti apa, ini adalah visualisasinya untuk memvisualkan per harga closing gitu ya, per harga closing, kemudian dalam 12 bulan terakhir ya, kita ambil data 1 tahun atau 12 bulan terakhir dan hasilnya adalah seperti ini. Kita bisa lihat ya, pergerakan harga dari masing-masing koin ini, BTC itu warna coklat ya di sini ya. Pergerakannya yang paling ekstrim sepertinya ini yang ada gitu ya, ada cukup volatil gitu. Kalau kita lihat volatilitasnya ya, BTC bisa 87%, ETH bisa 77%, ada bisa sampai 136%. Nah, setelah visualisasi, mari kita coba clean datanya gitu ya. Meskipun data sudah bagus, kita perlu melakukan pembersihan karena pasar real, pasar yang sebenarnya itu bisa punya gap, bisa ada corporate action gitu ya, bisa ada flash crash gitu ya, bisa ada hal-hal yang data glitch gitu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, fungsi pembersihan ini akan kita tangani dulu sambil memastikan bahwa data ini real atau sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Saya akan buat fungsinya, fungsi untuk saya kopikan ya, fungsi untuk clean datanya. Ini adalah data untuk clean, ada 5 step di sini ya untuk memastikan data ini bersih. Yang pertama kita akan mendrop ya, menghapus semua data yang tidak memiliki open, high, low, dan close. Kalau ada baris yang nggak ada open, high, low, dan close-nya ini kita hapus gitu ya. Artinya data ini sudah pasti bukan data yang real atau data yang sungguhnya. Yang kedua kita perbaiki untuk opening, high, low, dan closing harganya ya. Dipastikan bahwa data ini konsisten gitu. Artinya high itu sudah pasti akan lebih tinggi di antara open dan close ya. Low itu sudah pasti harga yang paling rendah dibandingkan dengan open dan close gitu. Kalau sampai ada data yang tidak konsisten dari aturan ini, kita perbaiki gitu ya. Kita ubah supaya high itu selalu jadi maksimum dan low itu selalu jadi minimum gitu ya. Kemudian yang ketiga kita menangani kalau ada zero volume. Ya, setiap hari di pasar kripto selalu ada transaksi, nggak mungkin kosong transaksinya gitu ya. Jadi kalau ada volume yang nol, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kita isi dengan volume sebelumnya gitu ya. Volume yang sebelumnya. Kenapa kok milih volume yang sebelumnya gitu? Ya karena kita mau pakai volume apa lagi gitu. Ya, kita bisa aja pakai volume rata-rata gitu ya, tapi secara umum kita ambil di dari volume yang sebelumnya gitu. Kemudian yang keempat itu kita cek apakah ada outliers atau istilah Indonesianya itu pencilan gitu ya, data yang mencil gitu ya. Kalau data itu atau kalau data close-nya itu tiba-tiba melonjak 75% gitu ya, itu jelas sesuatu yang error gitu ya, sesuatu yang salah ya, data itu sampai, eee, ber fluktuasinya sampai 75% itu sesuatu yang error. Yang kita lakukan apa? Kita perbaiki kita perbaiki. Dengan cara apa memperbaikinya? Dengan cara, mengganti data itu dengan asumsi bahwa sewajarnya gitu ya, sewajarnya bahwa, tidak ada volume yang se-ekstrim itu sehingga kita ubah menjadi sesuai dengan hari sebelumnya. Sedikit di atas, data sebelumnya dan hari sebelumnya untuk close, open, high, dan low-nya gitu ya. Kita kita buat data sintetis gitu ya. Buat data sintetis yang ya setidaknya nggak sampai separah kalau ketika data itu keliru dengan volatilitas 75%. Yang terakhir kita lakukan sorting ya, kita lakukan sorting supaya secara kronologis itu urut dari yang terkecil, dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Nah, kalau sudah kita lakukan proses cleaning data untuk semua simbol. Kita jalankan, hasilnya adalah kita berhasil mempunyai data yang clean, yang bersih untuk semua simbol ini.
Kita lanjutkan untuk validasi final ya. Jadi setelah pembersihan kita perlu konfirmasi semuanya sudah lolos standar kualitas dari data yang memang diperlukan untuk melakukan analisis. Ini adalah semacam quality assurance ya, memastikan gitu ya bahwa data siap untuk strategi trading yang profesional gitu ya. Saya akan kopikan fungsinya di Jupyter ya. Apa yang dilakukan oleh quality check ini gitu ya, yang pertama ngecek apakah ada missing value di situ, kemudian apakah ada harga yang nol gitu ya, kemudian ada data yang kurang dari 200 karena ini diambil atau di-fetch 365 hari, 1 tahun gitu ya. Kemudian dilihat apakah date continuity, apa jangan-jangan ada tanggal yang hilang gitu. Kalau semuanya sudah oke gitu ya, kalau semuanya sudah oke, kita lihat semuanya sudah quality good 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 gitu ya, baru kita bisa mulai untuk, melakukan, analisis atau mulai dengan volatilitas gitu ya, melihat volatilitas gitu. Nah, setelah di tahap ini gitu ya, kita akan coba ubah data mentah ini tadi, data yang sudah clean ini tadi, menjadi satu parameter untuk grid trading yang bisa dieksekusi gitu ya. Setiap kripto kita akan lihat gitu ya, bahwa akan ada signature volatility yang berbeda satu dengan yang lain gitu. Saya akan kopikan untuk volatilitas analisisnya gitu ya. Di volatilitas analis ini kita sebenarnya melihat apa gitu ya. Kita melihat, mengukur ya, mengukur volatilitas dalam 7 hari dan dalam 30 hari ya. Volatilitas itu apa? Volatilitas itu sebenarnya adalah standar deviasi, simpangan gitu ya. Kalau volatilitasnya itu nol gitu, artinya tidak volatil sama sekali, harganya flat gitu ya. Tapi kalau volatilitasnya 90% atau 100% itu artinya data itu bervariasi dari hari ke hari atau dari minggu ke minggu atau dari bulan ke bulan, itu cukup cukup tinggi gitu ya. Ada data yang harganya tinggi sekali dan ada data yang harganya rendah sekali. Nah, itu perlunya kita melakukan, perhitungan seberapa volatil gitu ya, sehingga nanti bisa dibandingkan antara BTC dengan Sol gitu ya, Solana. Volatilitasnya lebih tinggi yang mana gitu, ya. Ini ya untuk menghitung volatilitasnya, kemudian, eee, kita bisa lihat ya, kita jalankan hasil dari volatility-nya, daily volatility 2,36%, rata-rata harian volatilitasnya 3,48, rata-rata bulanan 12,9% gitu. Untuk Ethereum ya 3,93, daily volatility, daily range-nya 5,61 ya. Berbeda antara daily volatility dan daily range ya. Kalau daily range tuh, eee, dalam 1 hari dia bisa swing berapa persen itu daily range, tapi kalau volatility itu perbedaan ya, perbedaan, standar deviasi gitu ya, perbedaan standar deviasinya. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di volatility ini cukup memimpin gitu ya, 6,1% volatilitasnya gitu. Sementara average daily range-nya sampai 7,1%, 7,12% ya. Monthly volatility-nya bisa sampai 33,4% gitu ya. Nah ini karena beda karakteristik ini gitu ya, maka kalau kita mau merancang strategi trading, nggak bisa sama gitu, nggak bisa sama antara, BTC dengan ADA misalnya ya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan data atau parameter yang sudah kita dapatkan ini, gitu. Nah, untuk berikutnya ya, kita sudah dapat data volatility, nanti akan kita pakai di strategi di modul yang kedua ya, yaitu grid trading dan DCA gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan data ini, saatnya kita menyimpan gitu ya. Kita simpan data dalam format yang reusable sehingga kita bisa pakai untuk, data-data atau analisis berikutnya ya. Cara melakukan penyimpanan datanya ya, saya akan kopaskan di berikutnya ya. Jadi untuk menyimpan data kita akan buat buat folder namanya trading data gitu ya. Nanti akan berisi data CSV dari semua, simbol yang kita kita sudah fetch tadi ya. Kemudian, datanya kita simpan dalam bentuk moving average, kemudian daily return, daily
volatility dalam 20 hari gitu ya. Kita simpan dalam bentuk format CSV, yang disimpan apa, yang disimpan ini semua ya. Kita jalankan, tersimpan semua ya, tersimpan semua. Kalau kita lihat di folder trading data di sini, kita akan melihat bahwa akan ada data, eee, untuk semua currency ya yang kita kita fetch tadi ya. Open, high, low, close, volume, kemudian SMA 20, SMA 50, daily return-nya, daily range PCT ya. Daily range PCT itu apa? Daily range PCT itu, range harian ya. Jadi harga high dikurangi dengan harga low gitu ya, kemudian dibagi dengan harga close dikali 100 ya. Jadi kelihatan, seberapa banyak harga itu ber berfluktuasi gitu ya. Kemudian volatility dalam 20 hari. Ini yang disimpan semua dalam format CSV yang bisa kita pakai untuk, eee, untuk untuk analisis berikutnya gitu ya. Nah, eee, kita coba tes untuk reusability-nya gitu ya, bagaimana fungsi load kita pakai untuk di modul-modul berikutnya. Kita verifikasi semuanya bisa berfungsi dengan baik. Jadi data ini sudah tersimpan di folder trading data, kemudian kita coba panggil gitu ya, kita coba panggil, nanti kita punya notebook baru gitu ya, apakah bisa dipanggil, bisa dipakai, bisa dimanfaatkan untuk, analisis kita berikutnya ya. Kita Eee, lihat atau kita load gitu ya dengan memanggil fungsi load crypto trading data, mulai dari tanggal 24 Januari bulan 1, kemudian kita lihat apakah sudah berhasil terbaca dan kemudian bisa ditampilkan hasilnya, ini ya. Available crypto data untuk semua 5 data sudah ada, total record yang berhasil di-load dan sampel data yang bisa didapatkan, 5 data terakhir sudah bisa kita load gitu ya. Jadi dengan menggunakan fungsi load ini, nanti kita akan bisa pakai untuk analisis atau membangun strategi berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.